Balik lagi di podcast santai aja. Nah, ini gue dulu di Spotify nih suka bikin-bikin gini nih. Gue pernah bikin series hayalan gue di Spotify. Kali ini gue coba di sini gitu ya. Gue nggak tahu deh kalian dengerin nggak series hayalan gue di Spotify. Gue nggak tahu apakah lo ngikutin podcast gue yang lama di Spotify atau lo mungkin penonton baru dari YouTube ini. Gue nggak tahu lo siapa sih. Gue nggak tahu juga. Intinya gue dulu sering bikin kayak gitu Spotify, dan ini adalah salah satu film yang ada di pikiran gue. Misalnya ada produser datang ke gue gitu, kayak Za, gue kasih lu modal 1 triliun, lu bikin film, dan gue nggak peduli mau yang nonton cuma 1.000, mau cuma berapa juga bodo amat, gue nggak nyari balik modal. Pokoknya lu bikinnya filmnya, nih modalnya nih 1 triliun. Kalau ada produser kayak gitu yang entah kenapa gitu dia ke gue ya, gue belum pernah bikin film, tau ada produser baik hati kayak gitu, misalkan, amin. Ini film yang akan gue bikin. Jadi ceritanya gini. Jadi di masa depan itu, di masa depan Indonesia gitu ya, ceritanya anak-anak kecil tuh udah pada jarang main keluar rumah gitu. Mereka mainnya game mulu gitu kan, di handphone lah, di komputer gitu. Nah, sehingga lama-lama permainan fisik itu jadi luxury gitu. Jadi misalnya kayak main petak umpet tuh bukan di sekolah kayak kita, tapi kayak ada perusahaan bikin arenanya gitu. Lu harus bayar sejam berapa, kayak main padel gitu, kayak main futsal untuk anak-anak kecil main petak umpet gitu kan. Nah, lama-lama jadi kayak olahraga viral, jadi tren segala macem, sampai ratusan tahun kemudian petak umpet tuh udah jadi olahraga gitu. Jadi lu main petak umpet itu lu kayak olahraga, lu atlet gitu hitungannya, dan ada World Cup-nya gitu. Jadi ada kayak final pertandingan petak umpet gitu, dan ada atlet-atlet petak umpet yang ngumpetnya jago gitu. Ya kan? Nggak kayak Gen Z cuman bisa ngumpet di second account ya kan. Nah, jadi peraturan petak umpet lu tau kan? Misalnya kalau di sekolah tuh biasanya misalkan gue yang jaga gitu. Gue merem di pintu kelas, gue hitung sampai 100 atau hampir 50, terus gue cari teman-teman gue yang ngumpet gitu. Nah, teman gue akan kalah kalau dia ketahuan sama gue, dan teman gue akan menang kalau dia berhasil megang pintu kelasnya. Hong gitu kan dibilang kan. Nah, peraturan di petak umpet di film ini juga mirip-mirip. Jadi atletnya itu adalah yang ngumpetnya doang, yang nyari itu tim gitu. Nah, timnya ini juga tim canggih kayak tim SWAT gitu ya. Jadi dia tuh ada kayak sinyal infrared, mereka punya kayak senter yang bisa ngelihat jejak kaki, mereka punya alat yang bisa nyari detak jantung ada di mana. Jadi ngumpet tuh susah banget gitu. Jadi atlet-atlet ini emang harus jago banget ngumpetnya kalau mau menang. Nah, sedangkan tim SWAT-nya itu bisa menang kalau dia nyentuh yang lagi ngumpet. Jadi nggak cuma bisa ngelihat kayak oh lu di situ, itu belum tuh. Tim SWAT-nya harus nyentuh dulu, jadi lu masih bisa kabur. Dan pertandingannya tuh heboh kayak bola gitu ya. Maksudnya disiarin di satu Indonesia, ada komentatornya, ada prediksinya siapa yang bakal menang segala macem gitu. Dan lokasi mainnya juga pemerintah juga bikinnya niat gitu, kayak misalnya gedung kantor dikosongin, atau kayak rumah sakit dikosongin gitu. Pokoknya tempat-tempat yang penuh tuh dijadiin sepi gitu buat main petak umpet ini untuk pertandingan. Ya kan, IKN misalnya. Kalau itu mau ada sepi dari sekarang ya. Ini tempat-tempat ramai dikosongin lah. Nah, tim yang nyari itu kan peralatannya canggih. Begitupun atletnya. Atletnya tuh boleh bawa peralatan apa aja. Jadi kayak timnya merem, ngitung sampai 100 atau sampai berapa menit terserah, baru mereka harus nyari pesertanya gitu. Nah, pesertanya menang kalau mereka satu hong, kalau mereka bisa mencet hongnya gitu. Misalkan di rumah sakit hongnya itu di lobi, kalau pesertanya bisa ngelewatin tim SWAT tadi dan neken hong, pesertanya menang. Tapi itu belum peringkat 1. Lu itu juara, lu tuh dapat peringkat 1 kalau selama pertandingan itu lu nggak ketemu sama tim SWAT. Nah, pertandingannya tuh sekali tanding tuh 90 menit, sama kayak bola lah gitu ya. Jadi itu aturannya gitu ya kan. Dan atlet-atlet yang jago itu tuh terkenal gitu. Jadi lu kayak ngeliat Ronaldo gitu, atlet petak umpet tuh mereka seleb juga, bisa ngambil endorsan kayak saya kalau ngumpet itu dengkul suka pegel, untung ada balsem ini gitu-gitu misalnya. Atau kayak saya kalau lagi ngumpet susah ngabarin istri saya, untung sinyal saya pakai provider ini gitu-gitu. Jadi atlet petak umpet tuh di sana terkenal lah gitu intinya. Oke lah, itu ininya ya, itu universe film ini ceritanya gitu. Nah, karakter utamanya itu atlet petak umpet yang salah satu yang paling jago lah gitu di Indonesia. Itu diperankan oleh
Ical Kate gue ngebayanginnya gitu. Di sana karakter dia itu namanya Ical Hong gitu. Dia dijulukin Ical Hong sama masyarakat karena dia sering Hong. Dan Hong juga judul filmnya by the way, HONG tanda seru gitu, itu judul filmnya. Nah Ical ini dia itu background ceritanya tuh kelam gitu. Dia pas kecil tuh dipukulin sama bapaknya. Terus bapak ibunya tuh suka berantem. Jadi Ical tuh udah biasa kayak ngumpet di lemari gitu. Atau kayak di bawah kasur gitu kan. Habis itu waktu Ical SMA juga karena dia badannya kecil. Ini sorry bukan body shaming Cal ya. Tapi maksudnya ini kan karakter gitu. Karena dia badannya kecil Ical. Jadi dia dibully sama teman-teman SMA-nya. Jadi dia di sekolah tuh sering ngumpet gitu. Dari awalnya dia ngumpet di toilet ketahuan, dia ngumpet di kantin terus di loteng. Jadi dia tuh seumur hidupnya sering ngerasain ngumpet sehingga pas dia gede dia jadi atlet petak umpet itu jago gitu kan. Nah jadi Ical di sini nggak ngelawak dia. Ical asli kan kocak kan. Di sini dia karakternya tuh dingin, jarang ngomong gitu kayak Levi di Attack on Titan gitu ya kan, jarang ngomong gitu kayak Bezita di Dragon Ball gitu, kayak pemerintah di negeri. Nah karakter satu lagi itu cewek diperanin oleh Echa, gue kebayangnya Echa Aura ya kan. Jadi Echa kan badannya juga agak kecil tuh, jadi dia ngumpetnya jago juga. Nah tapi Echa ini beda sama Ical. Echa tuh dari kecil memang dia, jadi bokapnya dia itu juga atlet petak umpet terkenal juga. Jadi Echa dari kecil emang udah dilatih gitu untuk jadi atlet juga. Dia dilatih fisik, dilatih teknologinya apa aja, teorinya apa aja, sejarah petak umpet di mana. Dia emang udah dilatih untuk jadi atlet juga dan berhasil. Pas dia gede Echa juga jago juga gitu jadi atletnya. Nah Echa ini beda sama Ical. Jadi Echa ini terkenal dan dia semi seleb gitu. Jadi dia tuh diundang podcast, datang ke acara TV gitu, ngambil iklan. Jadi dia tuh kan terkenal sebagai atlet, tapi dia juga semi artis juga gitu. Beda sama Ical, karena kalau Ical dia kayak enggak, gue maunya full atlet aja. Gue gak mau talk show, gue gak mau ke acara gosip, gue gak mau ambil endorsan gitu. Sedangkan Echa tuh semi artis dan masyarakat tuh seneng gitu ngeliat Echa tuh dia lovable gitu lah. Nah mereka berdua nih sama-sama jago gitu. Ical dulu pernah menang final waktu itu arenanya tuh di sebuah perkantoran kosong gitu. Tim SWAT-nya ini nyari selama 90 menit, Ical gak ketemu-ketemu. Ternyata Ical nyamar jadi anggota tim SWAT juga pakai alat-alat gitu, sehingga gak ketahuan gitu kan. Dia menang di situ, menang final. Terus Ical juga pernah menang final waktu arenanya di rumah sakit kosong. Nah Ical menang karena dia masuk ke dalam bantal pada waktu itu, jadi nggak ketahuan sama tim SWAT-nya. Terus pernah juga di hutan-hutan gitu Ical menang juga karena dia ngumpet di dalam sungai yang butek banget. Jadi ada kali ini kotor banget. Nah Ical nyelam ke situ bawa tabung oksigen, jadi kan dia bisa nafas tuh selama 90 menit. Nah nggak ketahuan tuh, Ical menang di situ, jago dia ngumpetnya. Begitupun dengan Echa juga jago. Dia pernah final di hutan waktu itu, dia menang karena dia nyamar jadi rusa. Jadi dia dikira kayak rusa biasa aja, ternyata itu Echa. Nah dia menang di situ. Terus pernah juga waktu itu di hotel kosong, Echa menang karena dia ngumpetin pintu. Jadi dia masuk ke salah satu kamar, tapi pakai alatnya dia, pintunya tuh diumpetin dari luar. Jadi kelihatan kayak tembok kosong biasa, padahal tuh pintu gitu, sehingga nggak ketahuan sama tim SWAT-nya. Menang lah dia. Terus Echa juga pernah menang dengan cara bikin jejak kaki palsu. Jadi dia bikin alat kayak remote control gitu, tapi bentuknya sepatu gitu. Nah alatnya tuh jalan, bikin jejak kaki palsu yang diikutin sama tim SWAT-nya. Dikira Echa ngumpet di situ, ternyata enggak, menang mereka di situ. Intinya Ical sama Echa nih sama-sama jago gitu, dan mereka nggak saling benci tapi saling nggak setuju gitu. Menurut Ical kayak Echa nih norak deh, atlet aja kali, nggak usah ngartis gitu, nggak usah bikin konten, nggak usah main-main ke TV gitu. Sedangkan menurut Echa kayak Ical nih bego ya, dia kan terkenal, kenapa nggak dimanfaatin sekalian, kan bisa jadi penghasilan juga gitu. Jadi mereka nggak saling benci tapi kayak saling kurang setuju aja dengan jalan karir satu sama lain. Tapi mereka akrab gitu, maksudnya nggak akrab ya, sekenanya gitu. Misalnya ketemu kayak Cal udah segitu doang gitu, nggak temenan tapi nggak musuhan juga. Nah suatu hari ada pertandingan final diadakan di sebuah sekolah yang dikosongin. Nah ini pertandingan yang penting banget buat Echa. Dia harus menang di sini karena setelah ini dia niatnya mau pensiun. Jadi dia mau full time jadi artis aja udah gitu. Dia udah gak mau main petak umpet lagi. Dia mau pensiun dan ini pertandingan terakhirnya dia. Jadi ini penting untuk Echa harus menang. Begitupun dengan Ical. Ini penting juga untuk Ical menang karena ini sekolah kebetulan adalah sekolahnya Ical dulu dan masyarakat kan tahu kan. Jadi kalau misalnya Ical kalah,
pasti masyarakat bakal kayak ya masa di sekolah sendiri kalah gitu. Ical akan malu banget kalau dia kalah di sini, apalagi kalah sama Echa yang notabene adalah atlet semi artis gitu. Ical bakal malu kalau kalah sama Echa di sini. Jadi ini penting buat dua-duanya untuk menang. Nah jadi pesertanya tuh selalu 5 orang doang, yang ngumpet tuh cuma 5 orang. Tim SWATnya tuh ada kayak 10 lah untuk nyari misalnya gitu. Jadi emang lo harus jago banget ngumpetnya. Nah udah tuh peserta 5 kan, Ical, Echa sama 3 lagi random lah, mereka figuran aja, misalkan namanya siapa, misalnya Mul, Ion sama No gitu misalnya ya, ini ngasal doang nih nama random nih gitu ya kan, Ical, Echa, Mul, Ion, No gitu misalkan. Tanding di sebuah final di sekolah kosong yang disaksikan oleh satu Indonesia dari gadgetnya masing-masing gitu ya kan. Nah hongnya itu di tiang bendera di sekolah itu di tengah lapangan upacara. Jadi kan lu susah tuh, lu mau kesana harus ngelewatin tim SWAT dulu kan. Udah tuh tim SWAT nemerem, ngitung sampai 100 ya kan. Habis itu dimulailah pencariannya. Prit, wasit niup peluit, 90 menit dikasih waktu untuk tim SWAT nyari peserta yang ngumpet di mana. Nah abis peluit ditiup kan 90 menit tuh waktu untuk tim SWAT ini untuk nyari kan. Nah tiba-tiba belum ada semenit, baru 15 detik Echa udah hong tiba-tiba. Jadi dia nggak ngumpet ternyata. Dia tuh di depan tim SWAT dari tadi, tapi dia pakai alat apa sih itu, tongkat panjang yang buat orang lompat tinggi di Olimpiade, tau gak lo? Yang kayak lu harus lari terus neken tongkatnya ke lantai gini terus lu lompat tinggi, tau kan? Nah Echa pakai itu, jadi dia lompat. Ini kan tim SWAT dari sini, Echa lompat di atas sini sehingga dia nggak bisa dipegang sama tim SWATnya kan. Nah terus dia langsung lompat ke atas, megang tiang bendera dari atas sambil teriak hong gitu. Hong Echa langsung di situ di detik ke-20 gitu. Jadi heboh lah penonton semua karena kayak gila baru mulai langsung hong gitu. Kayak lu nonton bola langsung gol di menit pertama kan penonton heboh tuh. Dan itu Echa juga dia karena itu di sekolah dia pakai kostum, pakai seragam SD di situ. Padahal nggak ada yang nyuruh, tapi emang dia orangnya tipenya show aja. Jadi itu benar-benar momen yang keren banget bagi para pecinta petak umpet di sana dan heboh lah gitu. Langsung viral lah tuh klip-klipnya Echa hong di TikTok, di sosmed di zaman itu segala macem, dan foto Echa lagi begini di tiang bendera pakai baju anak SD sambil ada bendera Indonesia berkibar tuh viral lah gitu ya kan. Udah tuh dia menang dong, dia udah seneng gitu. Nah tapi dia belum juara 1 kalau selama 90 menit 4 peserta lain nih ada yang gak ketahuan sama tim SWAT sampai waktunya habis. Dia cuma dapat juara 2, yang dimana Echa gak mau juara 2 karena ini pertandingan terakhir gue nih, gue harus juara 1 gitu. Jadi udah tuh setelah Echa hong dia nunggu kan, dia nonton pertandingannya gitu. Nah menit ke 14 Mul ketahuan dia ngumpet di kantin gitu. Menit ke 30 Yon ketahuan ngumpet di balik meja mana lah. Menit ke 50-an mungkin No ketahuan juga dia ngumpet di ya mana lah, nggak penting lah gitu. Intinya sisa Ical nih dan waktunya masih ada 40 menit. Echa udah mulai gelisah kan. Ini kalau Ical nggak ketahuan sampai 90 menit, Ical yang juara 1 nih. Gue kalah nih, gue nggak jadi menutup karir petak umpet gue dengan indah gitu. Sampai waktu sisa 20 menit Ical belum ketahuan juga. Sisa 10 menit belum ketahuan juga. Sisa 5 menit belum ketahuan juga. Wartawan udah mulai nanya tuh, Cak gimana nih, Ical kayaknya menang ya. Nah Echa cuma bisa pura-pura happy kayak ya kita lihat aja gimana hasilnya ya, semoga yang terbaik lah yang menang gitu. Ini kan kita juga masih menunggu 5 menit terakhir gitu. Tapi dalam hatinya dia kayak please dong ketahuan dong Cal, ketahuan dong gitu. Tim SWATnya juga udah buntu juga. Dia ngerasa kayaknya semua sekolah ini udah kita obrak-abrik, udah kita bongkar, ubin kelas udah kita cabut-cabutin, gak ketahuan nih Cal di mana. Sampai akhirnya abis lah 90 menit. Prit, wasit niup peluit tuh. Wah ada penonton tepuk tangan. Berarti Ical menang juara 1 karena dia gak ketahuan ada di mana. Komentator heboh kan. Ical memenangkan final bla 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 segala macam. Udah tuh heboh. Echa juga mau gak mau pura-pura tepuk tangan dan apresiasi walaupun di hatinya agak kayak aduh gue juara 2 doang nih. Tapi dia ya mau gak mau harus depan kamera, dia harus pura-pura menerima ya kan. Dan komentator manggil kan, oke Ical silakan keluar dari persembunyian gitu. Tim SWATnya juga udah mulai buka-buka kostum, buka-buka peralatannya gitu kan, karena udah selesai nih gamenya gitu. Nah tapi habis dipanggil Ical nih gak muncul-muncul gitu. Dipanggil lagi sama komentator kan, Cal ayo Cal gitu. Gak muncul juga sampai gak cuma tim SWAT sekarang, semua panitia acara, kameramen segala macam tuh ikut
ngobrak-ngabrik sekolahnya karena kayak ya mana Ical nih, di mana dia ngumpetnya dan ngapain masih ngumpet, kan udah habis Cal, 90 menit lu udah menang gitu. Nah sehingga sampai malam dan sampai paginya itu Ical nggak ketemu-ketemu, dia beneran hilang dari sekolah itu sampai dia jadi missing person gitu. Dan besokannya tuh sampai seminggu 2 minggu ke depan tuh sampai polisi nyariin Ical di mana, detektif pada nyari Ical di mana. Sampai sekarang bukan tim SWAT bohongan lagi yang nyari, tim SWAT beneran nyari Ical di mana, di rumahnya nggak ada, di tempat dia biasa nongkrong nggak ada, bener-bener hilang dari peradaban dunia. Eca juga diwawancara di podcast-podcast, menurut lu gimana Ca? Ical kemana? Nggak tahu, Eca juga nggak ngerti gitu Ical kemana, kenapa dia hilang. Satu dunia ini bingung gitu, kemana Ical Hong ngumpet gitu, dia kan harusnya dapat kemenangan emas nih, kok dia malah ngilang gitu, kemana Ical ini ya kan? Nah kemana Ical sebenarnya, apa yang terjadi pada Ical di situ? Nggak tahu juga tuh, jujur ya kan, belum kepikiran sejauh itu ya, namanya juga cuman ide hayalan doang dan baru pertama kali gue lakuin di YouTube juga, jadi ya nggak harus sampai jadi-jadi banget lah gitu ya kan. Intinya ya konflik filmnya terjadi di situ gitu. Ical hilang beneran. Jadi petak umpet yang tadinya cuman di arena jadi di dunia gitu sekarang ya kan. Tapi endingnya apa, plot twistnya apa, Ical kenapa, ya nggak tahu juga gue. Apakah dibikin kayak Hunger Games misalkan, ternyata tuh penyelenggara game ini zolim dan nanti Eca sama Ical tuh akan kerjasama untuk meruntuhkan mereka, nggak tahu juga. Atau dibikin emang ya udah beneran film sport aja kayak anime Slam Dunk gitu, emang tentang petak umpet aja gitu, nggak tahu juga. Atau mungkin Ical ngilang ini ada hubungannya juga dengan alasan Eca mau pensiun. Mungkin ada sesuatu yang Eca dan Ical tahu tapi masyarakat nggak tahu yang bikin mereka berdua nggak mau main petak umpet lagi. Mungkin juga gitu ya kan, gue juga nggak tahu gitu. Intinya itulah ide film pertama yang bisa gue tuangkan di podcast Santai Aja ini. Apa menurut lo alasan plot twistnya apa nih? Menurut lo Ical kenapa hilang, dan kalau dia ketemu lagi itu gimana proses ketemunya menurut lo, gimana enaknya gitu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja kayaknya. Sampai ketemu di podcast Santai Aja berikutnya. Bye bye.